Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pelajaran agama bab 1 yaitu berpikir kritis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a." Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang disebut pendusta, orang yang mengatakan atau membicarakan semua yang ia dengar." Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, jika seseorang mendapatkan berita dan diungkapkan seluruh informasinya tanpa kepastian yang benar, maka Rasulullah SAW menyebutnya sebagai pendusta. Hadis ini memberikan pelajaran penting agar membiasakan jika memiliki informasi atau ilmu semestinya disampaikan kepada pihak lain namun tetap mengikuti prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Az-Zumar ayat 39. Ayat ini mengandung penjelasan yaitu 1. Ciri ulil albab, yaitu orang yang mau mengumpulkan beragam informasi, lalu ia memilih dan memilahnya yang terbaik dan paling membawa maslahat atau kebaikan. Yang kedua, berisi informasi tentang ketuhanan, ajaran akhlak moral, prinsip hidup dari berbagai sumber. Yang ketiga, selalu melakukan tabayun atau konfirmasi. Tabayun itu penting karena segala sesuatu yang diucapkan, dengar, dan disampaikan harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan surah Al-Isra ayat 17. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Bukan hanya itu, tabayun juga dapat menjauhkan dari prasangka buruk, fitnah, dan ghibah. Sebagai makhluk sosial, manusia banyak berinteraksi. Menjadi sangat indah jika interaksi tersebut diserap dengan baik. Penting sekali karena saat ini informasi yang masuk semakin cepat. Jangan ditelan bulat-bulat seluruh informasi yang kita terima. Tetapi harus ada proses pemilahan. Karena informasi menjadi sarana paling efektif yang mempengaruhi pola pikir manusia. Pola pikir inilah yang membentuk tingkah laku. Jika informasi yang diserap tidak baik, maka besar kemungkinan perilaku yang muncul juga tidak baik. Bila informasi yang diserap dengan baik, sikap dan perilaku orang tersebut akan baik. Sebab itu, patut sekali bila di tengah derasnya informasi ini, kita memohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk tetap konsisten dalam kebaikan, agar keimanan terjaga dari segala hal. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan di bagian tentang asbabun nuzul.
Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa beliau ingin beribadah kepada Allah di malam hari ini. Maka dijawablah oleh Aisyah, "Saya senang berada di dekatmu. Maka bangunlah dan ambillah wudhu, lalu sholatlah yang lama sekali." Beliau menangis karena merenungkan isi kandungan Al-Quran yang sedang dibaca. Hal ini terjadi berulang kali sampai menjelang azan subuh. Dan Bilal hadir saat melihat kondisi Nabi yang menangis itu. Lalu Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda masih menangis? Bukankah Allah sudah mengampuni semua dosa engkau?" Lalu dijawablah oleh Nabi, "Tidak pantaskah saya ini hamba Allah yang bersyukur? Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini, namun tidak digayati makna dan isi kandungannya." Dari ayat tersebut yang sudah saya baca tadi, itu adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dan berikut akan saya jelaskan tentang isi kandungan surat tersebut. Yang pertama, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sarana berpikir bagi umat manusia agar dapat mengambil manfaat dan hikmah dari keberadaan alam semesta. Lalu yang kedua, penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, dan yang lain-lainnya. Itu semua jangan dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan juga dieksplorasi. Yang ketiga, manfaat, faedah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, yang bisa dikenal juga dengan ulil albab, dan juga yang memiliki akal budi, yang biasa juga dikenal dengan ulul albab. Dan yang keempat, ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani, dan bersih yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa dalam semesta raya ini, hingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat. Tanda lain ulil albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun duduk, berdiri, dan berbaring, yang artinya juga saat mampu kaya atau terpuruk, kondisi riang gembira atau sedih, semua itu tidak menghalangi untuk mengambil maslahat dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya, maupun masyarakat secara luas. 6. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problema yang muncul, sehingga buah pemikirannya memberi banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa, apalagi kecancuan dan kebimbangan. Akhirnya memunculkan kedamaian, kesejukan, serta solusi terbaik bagi semuanya. 7. Setiap orang beriman sangat dituntut agar penggunaan akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah. Selanjutnya, mengajak diri dan orang lain agar semakin dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendekatan tersebut. Keselamatan dan kesuksesan dan dunia akhirat dapat diraih, akhirnya terhindar kesengsaraan, kegagalan, dan kehinaan. 8. Seperti peran dari ulil albab, ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, ada kelompok orang yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoaks, berita bohong, dan informasi yang tidak benar. An Abi Dzarri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Artinya, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis tersebut memiliki 4 kandungan, yaitu 1. Membimbing kita agar selalu berpikir kritis atau positive thinking. Kedua, terlarang memikirkan zat Allah. Ketiga, harus menjadi kesadaran bersama bahwa ilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Yang keempat, berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Terima kasih. Pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat, dinamakan ilm. Surat At-Takasur ayat 3-5. Jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, disebut dan atau dugaan. Surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebut syak atau keraguan. Sementara, jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, disebut wam. Banyak ditemukan ayat Al-Quran yang berbicara tentang pengetahuan yang bersumber pada akal pikiran atau rasio, perintah untuk menggunakan akal dengan berbagai macam bentuk kalimat dan ungkapan merupakan suatu indikasi yang jelas untuk hal ini. Tetapi, tidak sedikit paparan ayat-ayat yang mengungkapkan tentang pengetahuan yang bersumber pada intuisi, hati atau perasaan terdalam. Menata ulang cara berpikir, mendayagunakan akal, dan menimbang-nimbang sebuah problematika untuk mencari solusi, menemukan kebenaran menjadi hal yang niscaya. Itulah sebabnya Islam menekan agar akal pikiran harus dijaga betul, jangan sampai diperlemah, baik berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Misalnya, tidak mendayagunakan karena faktor kemalasan, minim ikhtiar, apalagi mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau zat adiktif lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.